Halo guys, di sini gue Rofik dan ya seperti yang gue bilang di description YouTube gue ngebuat video untuk melatih konsistensi gue sebagai integritas gue terhadap personal, dan gue merasa ini suatu hal yang udah bagus gue lakuin. Gue udah setiap hari melakukan hal ini, gue upload rutin, gue ngomong depan kamera makin lancar, makin tahu apa yang mau diobrolin ketika no script. Everything that I said on this video, on this YouTube channel, I had not script. But ya, gue punya juga sih memang kayak gambaran apa yang mau gue omongin, tapi bener-bener abstrak. Sehingga pas di video gue melatih improvisasi, bagaimana cara gue ngeles ketika gue lagi ntar gue mau ngomong apa. Nah itu jangan sampai keluar ketika di public speaking secara langsung ke orang-orang maupun di video. Dan itu yang lagi gue latih untuk ngebuat video kayak gini lah. Oke, itu konteks kenapa gue buat video. Dan ya, untuk video ini gue mau mention nama, shout out to Panji Pragiwaksono, Bang Panji. Sebenarnya gue ngebuat ini karena terinspirasi dari Panji Pragiwaksono. Dia bilang kalau mau konsisten jangan kompleks. Intinya dia pernah dengar dari satu buku, dia bilang complexity is the enemy of consistency. Jadi kalau memang mau konsisten dulu, karena memang dasar dan standar gue bukan orang yang mudah konsisten dalam satu hal, apalagi hal-hal yang menyangkut suatu produktivitas yang gue mikirnya aja udah malas dan ribet kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi gue merasa kayak, waduh ini males, malah kayak ignoring, terus seakan-akan gue nggak pernah buat itu. Harusnya kan konsisten, harusnya ngebuat lagi, harusnya kan adaptive, but no, gue nggak kayak gitu rupanya. Sehingga gue buat video kayak gini, gue lagi banyak waktu luang, gue cuman ngajar kursus pagi, dan itu pun banyak waktu luang di transisi dari jam sekali ngajar ke jam lainnya, itu banyak banget waktu luang. Sehingga gue bisa memikirkan apa video yang akan gue buat lagi di hari ini, video apa lagi yang gue buat hari ini, banyak banget. Dan itu gue setuju sama pendapat Panji. Dia bilang konsisten itu bukan tujuan. Konsisten itu bukan, konsisten itu adalah tujuan. Dan misal nih, gue famous di YouTube, gue terkenal, gue mungkin MC, gue mungkin bisa public speaking dengan baik dan masuk satu perusahaan, sehingga perusahaan itu mengangkat gue menjadi manajer, GM, atau segala hal ya. Itu semua bukan tujuan gue. Itu dampak dari tujuan gue. Tujuan gue adalah melatih skill gue terhadap konsisten public speaking dan improvisasi. Ini paling penting, improvisasi ketika lu ngomong depan orang. Dan ketika kita sering banget ngebayang kayak, kalau gue aja nih, pakai case gue aja. Gue tuh kayak mikir kayak misalnya gue lagi menyampaikan argumentasi, dan ketika gue sadar, ini aneh banget sebetulnya, nggak tahu kalian pernah nggak ngalamin apa yang gue alami. Gue tuh kayak sadar ketika lagi diperhatiin sama orang lain tuh kayak, gue diperhatiin nih, goblok emang. Terus gue langsung mikir kayak ngeblank, langsung hilang apa yang gue mau omong, itu hilang langsung. Dan itu sering banget terjadi, bahkan sebelum sering sih, masih sering, bahkan gue ngelatih pun masih ada. Dan ada kemungkinan, berarti dengan gue latihan itu pun masih ada, apalagi nggak latihan. Jadi gue makin rajin lah, makin ada rasa, makin ada hasrat ingin terus latihan public speaking di depan kamera. Karena simpelnya kayak gini guys, kalau kita latihan public speaking di depan cermin, feedbacknya itu nggak ada. Simpelnya kayak gitu, kita nih ngomong depan cermin, kita nggak bisa review lagi suara kita kayak mana, gestur kita kayak mana. Kita kan pasti kayak melakukan hal aneh kayak gitu. Intinya aneh, nggak nyaman di mata karena kita terlalu kritis terhadap diri kita. Ketika kita ngelihat diri kita di kamera, mendengar suara kita sangat kritis. Padahal ketika orang lain ngelakuin ya sudah, ya normal aja. Tapi kalau kita yang ngelakuin,
aneh banget, ulang, take ulang, take ulang, take ulang. Itu yang gue hindarin. Gue ngehindarin take ulang sehingga gue tahu genuinely my body gesture is what, like what. Jadi gue tahu, beneran gue tahu. Jadi gue perhatiin lagi, gue tonton lagi karena gue ngedit dikit-dikit, sehingga gue tahu apa yang gue lakuin di body gesture gue di video. Terus ya melatih itu, gue udah bilang tadi kan, skill yang gue latih adalah tujuan. Gue melatih improve public speaking itu adalah tujuan gue, dampaknya itu bisa ke banyak hal. Makanya gue fokus ke satu tujuan atau ke beberapa tujuan, ke dampak yang mungkin akan mencakup hal yang besar, sehingga gue fokus dan menaruh kebahagiaan atas atau achievement atas apa yang gue lakuin sekarang, bukan pada hasil tapi pada proses. Jadi gue buat video kayak gini, nggak ada yang nonton, gue aman, nggak ada sama sekali mental block. Gue merasa kayak, wah ini nggak ada yang nonton nih, ya udah berhenti. Bukan, gue merasanya buat video ini adalah sebagai terapi gue, sebagai personal. Gue bilang kepada diri gue itu bisa konsisten dan gue bisa untuk terus maju apa yang gue udah mulai. Itu basic banget dari diri gue dan gue bangga dan gue setiap hari happy. Wah, senang banget ya, hari ini upload lagi, hari ini gue mau buat video apa lagi ya. Kayak kan sih, karena bahagianya gue letakkan di proses, bukan di tujuan. Kalau di tujuan lama banget, kita nggak bakal nyampe duluan. Kayak gitu kalau naik motor nih, kita naik motor nih, kebahagiaan itu kan adalah suatu hal yang kita butuhin tuh. Anggap di naik motor itu hari panas banget, tapi di beberapa sesi atau di beberapa detik hari itu kan kayak ada kayak awan nutupin matahari. Kayak misalnya tiba-tiba jalan tuh bagus, ada jalan-jalan, ada yang bolong kan, sebetulnya bolong, terus ada jalan yang bagus, walaupun agak panas dikit hari tapi cukup menghibur. Ada kayak senang juga ya jalan di tempat ini. Itu juga yang gue latih untuk di proses itu, taruhlah kebahagiaan di situ sehingga kita mau maju dan kita merasa apapun yang kita lakuin di progres 1%-nya itu ada hasil. Jadi kalau gua naruh kebahagiaan gua di tujuan, dan tujuan gue juga salah, yaitu adalah untuk famous, untuk mencari uang dari membuat video kayak gini, gak bakalan terjadi video ini. Perspektifnya yang diubah, di change. Jadi gua melatih diri gua untuk ngelihat hasil video, ngelihat video di upload. Kayak tahu kan, misalnya ada 1 video, 2 video, 3 video. Awal video kan masih kayak freak gitu, kayak baru 1 video gue upload, masih belum ada satisfying sama sekali. Sekarang udah berapa tuh, 2, 3, 7 deh kayaknya kan, sama video ini 7 video udah gue buat. Artinya 7 hari gue udah buat konsisten, 1 minggu gue konsisten terhadap apa yang gue lakuin. Dan gue bilang sekali lagi, gue syarat Bang Panji Pragiwaksono, gue syarat Bang Raditya Dika, ke beberapa konten kreator, ke beberapa stand up komedian, karena gue ngeliat mereka gila banget ketika gue belum sampai di tahap open mic. Sebenarnya gue pecinta stand up komedian dan gue belum merasa kayak gue berani deh untuk open mic, belum sampai situ. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin nanti next. Harapan gue di perjalanan hidup gue sampai tua nanti akan ada fasenya Rofik sebagai stand up comedian. Gue pengen banget di history hidup gue tuh, pengen banget kayak gitu. Cuman nggak apa-apa lah, nanti let time say that. Sekarang gue fokus dulu ke apapun yang bisa gue lakuin, itu adalah konsisten buat video sehingga gue lancar ngomong ketika di depan orang, kayak tahu apa yang gue mau omongin. Itu basic banget. Dan kita gak usah jauh-jauh flashback 2 tahun lalu, setahun lalu aja deh. Gue ngomong depan kamera yang kayak ngomongin apa ya, keringetan. Sekarang mah udah normal banget, belum mandi aja nih. Tapi itu adalah hal-hal yang gue latih, yang gue fokuskan, sehingga gue merasa setiap hari ada progres. Bang Panji tuh sering bilang banget, buat aja videonya, lo itu kayak ya taruh kamera, lighting, mungkin apapun yang gear yang lo punya, manfaatkan. Kalaupun mau edit sebisa mungkin, pastikan kalau lu nggak ngedit kayak gitu, besoknya lu bisa ngedit lagi yang kayak gitu lagi, atau bahkan yang nggak apa kalau nggak sesuai standar. Banyak yang bilang kayak gini nih, banyak yang bilang kalau
Karya pertama itu harus perfect, gak harus sama sekali. Karya pertama itu harus dimulai. Lu kalau nggak mulai, gak bakal jadi perfect. Karya pertama, ketika kita mau, gue belum perfect, gue belum merasa ada yang mau gue buat, lakuin aja. Everything is matter. Jadi apapun yang lu lakuin, lakuin. Yang ingin lu lakuin, karena karya nggak nunggu perfect timing. Karena perfect timing itu nggak ada. Lu bakalan mati, lu bakalan nggak ada alasan untuk membuat suatu hal. Basicnya tuh kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Lakuin aja. Ini gue tahu banget ini nggak perfect, videonya jelek banget, cuman monolog depan muka dengan nggak ada footage sama sekali, konteks mungkin kadang nggak ada, kadang ada, dan ya jadi aja videonya, sumpah sesimpel itu. Tapi kalau kita nunggu karya tuh mesti harus perfect. Gue tahu gak akan ada yang nonton video ini, gue tahu banget, sehingga gue tahu dan gue mau ngomong apapun kayak gue belibet udah amat, karena gue tahu gak ada yang nonton video ini. Kalaupun nanti ada, ini bagian dari dampak gue buat video ini. Gue di kemudian hari nanti mungkin in the future gue udah terkenal dan mungkin ada yang scroll dan ngeliat video ini dan mungkin di capture mungkin ya, terus dimasuk sosial media, mungkin gue gak tahu sama sekali, karena hidup kita itu nggak ada yang tahu kedepannya mau apa, gue jadi apa nggak tahu. Gue bahkan mungkin gue udah diundang di Deddy Corbuzier, udah undang Bang Raditya Dika, itu kayaknya gue ya, apapun itu gue nggak tahu. Mr. Beast aja baru-baru kemarin upload video 10 tahun lalu yang bahkan dia nggak tahu kalau dia bakalan famous di 10 tahun kemudian. Di umur berapa belas tuh kayaknya dia, ya pokoknya itulah. Dan sekarang gue video ini bukan tujuan untuk itu sebenarnya, tujuan gue untuk matiin tadi. Nggak apa-apa kalau nggak ada yang nonton, nggak apa-apa kalau jelek videonya, nggak apa-apa kalau kesannya itu kayak bodoh aja kita buat, bukan bodoh sih, lebih kayak apa ya, asal-asalan, nggak apa. Yang penting buat lu ngelakuin satu hal, dan satu hal ini ketika tidak ada di rangkaian hari-hari lu bakalan merasa kayaknya ada yang kurang. Nah itu sudah bener. Gue merasa kayak gitu, gue pulang lumayan capek, padahal gue males sebenarnya buat video kayak gini. Tapi ya gue merasa ini udah bagian dari diri gue udah konsisten dan gue udah komitmen terhadap YouTube channel gue, dan gue merasa gue setiap hari nonton video YouTube, yaitu adalah podcast Bang Panji, Bang Radit, ya seluruh YouTuber sebenarnya podcast yang gue senengin aja sih sebenarnya, gak semuanya ya yang gue tonton. Ngeliat mereka tuh kayak ini pasti ada yang mereka latih nih sebenarnya sebelum mereka jadi sekarang. Umur mereka kan udah tua tuh, gue masih muda. Kenapa gue belum bisa jadi mereka? Karena gue belum ada pengalaman. Gimana gue punya pengalaman yang ngelakuin hal yang menurut gue bisa menjadi building personality untuk jadi seperti mereka. Gue belajar personal branding dari Bang Panji. Dia banyak banget bilang kalau personal branding itu adalah kegiatan di mana kita mengungkapkan diri kita ke dunia sehingga dunia tahu apa yang kita inginkan, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, intinya kayak gitu. Dan gue pengen lakuin itu. Gue mau personal branding, gue mau ketika dilihat Raufik itu sebagai orang yang kreatif, atau orang yang sering upload konten video, atau gue tuh ya intinya gue yang berintegritas, yang bisa mengupload video setiap hari dan apapun itu. Ya mungkin itu aja sih, gue biasanya buat 15 menit video. Dah, bye guys.